Random People, ketemu lagi dengan saya Rijo Tobing di podcast Randomness Inside My Head. Wah, tidak terasa ya, setengah tahun dari tahun 2021 sudah kita lewati. Bagaimana dengan resolusi kita? Sebelum memulai topik pada hari ini, yaitu apa kabar resolusi, saya akan mulai dengan definisi tahun baru. Semua manusia suka istilah ini. Tahun baru dianggap sebagai sebuah awal baru. Membuka lembaran baru diiringi sejuta harapan untuk menjadi atau mendapat hal yang lebih baik di masa depan. Beberapa tahun terakhir ada tren untuk membuat resolusi, semacam daftar hal yang ingin dicapai seseorang selama 365 hari ke depan. Resolusi malah dipandang lebih baik kalau dibagikan ke banyak orang, diketahui oleh banyak orang. Katanya sih supaya kita semakin termotivasi untuk mewujudkannya karena ada yang mengingatkan. Tapi yakin sih orang lain akan tetap mengingat resolusi kita? Padahal kita sendiri cenderung melupakannya setelah beberapa minggu di bulan Februari, Maret, April, bahkan sampai Juni. Hari ini adalah hari pertama di bulan Juli. Sudah setengah waktu kita jalani di tahun 2021. Apa kabar dengan resolusi kita? Agak disayangkan jika kita tidak membuat resolusi tahun baru. Masa sih kita ingin berada di kondisi yang sama di awal dan akhir tahun? Berubah, memperbaiki diri, dan mencapai sesuatu adalah natur manusia. Kita tidak bisa mengabaikannya. Bagi kamu yang sudah membuat resolusi di awal tahun, bagaimana progres pencapaiannya? Apakah masih terukur? Atau jangan-jangan lihat nanti saja bagaimana hasilnya di bulan Desember? Yuk, kita bahas bagaimana cara menjalankan resolusi tahun baru sepanjang sisa tahun ini supaya kita mendapat hasil yang nyata. Yang pertama, persempit daftar resolusi. Dengan mempersempit daftar resolusi, kita bisa lebih fokus. Maksudnya bagaimana ya? Gini, kita sebagai manusia cenderung ingin mencapai banyak hal, dan lupa kalau kita punya sumber daya yang terbatas. Yang namanya resolusi biasanya adalah hal-hal istimewa di luar keseharian. Jadi perlu waktu, tenaga, bahkan biaya ekstra untuk mendapatkannya. Kita yang terkadang lupa akan keterbatasan diri, membuat daftar resolusi yang terlalu panjang di awal tahun, sampai kita sendiri kewalahan. Mana nih yang harus dikerjakan terlebih dahulu tanpa harus mengorbankan ritme dan rutinitas sehari-hari. Yuk, persempit daftar resolusi kita. Buat menjadi maksimal 3 poin dan tetapkan skala prioritas. Misalnya, dari yang paling mendesak ke yang paling tidak mendesak. Atau dari yang paling penting ke yang paling tidak penting. Terserah pertimbangan kita saja. Yang kedua, bagaimana tindakan selanjutnya setelah mempersempit daftar resolusi? Setelah itu, kita perlu membuat rencana kerja dan ukuran kesuksesan. Kata orang nih, hari-hari terasa lambat, namun tahun-tahun berlalu dengan cepat. Hari-hari kita bisa lewat begitu saja tanpa kelihatan ada hasil apapun, kalau kita tidak membuat rencana bagaimana mengisinya. Setelah menetapkan resolusi mana yang akan dikerjakan paling dulu, tentukan kurun waktu kapan kita akan menggarapnya. Misalkan, jika kita mempunyai 3 resolusi, maka tetapkan waktu 4 bulan untuk mengerjakan resolusi pertama, 4 bulan berikutnya untuk resolusi kedua, dan 4 bulan terakhir untuk resolusi yang terakhir. Kurun waktu adalah deadline supaya kita lebih fokus dan bekerja lebih rajin. Setelah menentukan kurun waktu, buatlah rencana kerja dalam bentuk langkah-langkah yang ringkas, realistis, dan bisa dicapai setiap hari. Contohnya begini. Buat saya ingin menurunkan berat badan. Target saya berat badan bisa turun sebanyak 1 kg per minggu selama 4 bulan. Langkah pencapaiannya adalah dengan makan nasi 4 sendok sehari, jalan cepat 3 kali seminggu, dan latihan Muay Thai 1 kali seminggu. Rencana semacam ini membantu saya tetap on track dan bisa langsung mengukur apa saya sudah sukses mencapainya atau belum. Resolusi yang belum tercapai sampai kurun waktunya berakhir, sebaiknya diikutkan ke kurun waktu resolusi berikutnya. Yang perlu diingat, kurun waktu suatu resolusi bisa direvisi sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Dan resolusi bisa ditambahkan asal resolusi awal sudah tercapai. Jadi santai saja, jangan terlalu stres, jangan terlalu keras pada diri sendiri kalau soal resolusi. Tapi kita mempunyai alat untuk mengukur kesuksesannya. Dan yang ketiga, resolusi yang bersifat kualitatif sama pentingnya dengan yang bersifat kuantitatif. Memang jauh lebih mudah menetapkan resolusi yang bersifat kuantitatif, seperti ingin punya mobil baru, rumah baru, jalan-jalan ke Eropa, dan lain sebagainya.
Akan tetapi, pencapaian resolusi yang bersifat kualitatif memberi impact yang lebih mendalam untuk kehidupan kita seterusnya, bukan hanya kehidupan kita di tahun ini saja. Saya ingin sharing sedikit tentang resolusi kualitatif saya. Saya ini orang tidak sabar terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Saya ingin semuanya dikerjakan dengan segera, seperti mau saya dengan timing saya. Nah, saat hal tersebut tidak bisa dilaksanakan, saya jadi stres. Saya jadi frustasi dan akibatnya saya tambah tidak sabar. Lama-lama saya pikir ada yang tidak beres nih dengan saya. Saya bikin target sendiri, terus tidak sabaran sendiri. Ketika target tidak tercapai, saya frustasi sendiri, tapi orang lain yang terkena dampak buruknya. Selain tentu saja kesehatan mental saya. Akhirnya di awal tahun ini saya menetapkan satu resolusi kualitatif, supaya saya tambah sabar. Sabar saat saya tidak bisa bekerja seperti biasa. Sabar saat saya ingin menulis tapi anak minta ditemani bermain. Sabar saat saya ingin pergi berolahraga tapi suami belum pulang kerja dan seterusnya. Dengan berlatih supaya tambah sabar, saya melatih penerimaan saya akan hal-hal yang saya tidak bisa kendalikan atau ubah. Melakukan apa yang saya bisa di tengah keterbatasan dan bergerak pada timing yang tepat. Saya berusaha untuk tidak lagi keras pada diri sendiri dan menuntut hal yang tidak masuk akal dari orang lain. Percayalah, kesabaran yang bertambah sangat berkontribusi banyak kepada ketenangan jiwa seorang perfeksionis seperti saya, dan itu akan membantu saya mencapai resolusi-resolusi kuantitatif lainnya. Saya harap tips-tips di atas berguna untuk pencapaian resolusi tahun baru saya dan kamu. Mari kita ingat satu hal, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sekian podcast kita pada hari ini. Untuk komentar atau usulan topik, kamu bisa email ke randomness.insight.myhead@gmail.com. Sampai jumpa, selamat menjalani harimu.